Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya dan saya berharap setiap kita dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan bersama-sama berdoa, membangun hubungan yang manis bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau hari ini setiap kami boleh datang kepadamu, bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu semuanya karena penyertaan-Mu, kebaikan-Mu bersama-sama dengan kami. Hari ini kami ada semuanya demi kesempatan yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur. Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang senantiasa memberi yang terbaik bagi seluruh kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau menikmati penyembahan umat-Mu. Biarlah penyembahan, pujian yang keluar dari hati kami itu menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bertata di atas pujian penyembahan umat yang sudah Engkau selamatkan. Hari ini Tuhan, tinggikan diri-Mu mengatasi segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dia layak menerima ucapan syukur dari setiap kita. Amin. Mari kecaplah dan lihatlah semua kebaikan Tuhan. Kasih setia
Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Amin Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena Engkau hadir. Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Oh, oh, oh. Syukur bagimu Tuhan. Oh, oh, oh. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sampai selamanya Tuhan. Selamanya ku bersyukur Tuhan. Selamanya ku beri hormat bagimu, ya Rajaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu. Oh, hanya Kau. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumahmu,
hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu,
Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau berkata bahwa di hati inilah rumah-Mu Tuhan. Di hati kami adalah bait-Mu Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dimanapun kami ada, Engkau selalu ada. Tuhan, terima kasih, penjagaan-Mu sempurna atas kami. Tuhan, Kau sangat baik. Ajaib kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Bapa yang luar biasa bagi kami. Baik di tengah-tengah kesulitan kehidupan Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau merangkul kami, Kau memegang tangan kami, Kau menggendong kami. Engkaulah Bapa yang setia. Tidak pernah kecewa orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Engkau. Sebab Engkau setia Tuhan. Kau Bapa yang ajaib. Bapa di mana tempat kami menaruhkan seluruh pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam Engkaulah kami menemukan ketenangan, kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Baik kami ada yang ada di sini Tuhan. Juga buat saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah doa kami hari ini. Biarlah roh Tuhan beracara, roh Tuhan berkata-kata, menguatkan, meneguhkan, bahkan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Shalom buat jemaat Tuhan yang ada di sini juga. Dan juga buat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang mengikuti acara doa, ibadah doa kita hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Bapa yang sangat baik, saudara ya. Bapa yang sangat mengasihi kita, Bapa yang setia kepada kita, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita sangat kagum kepada Allah kita, sebab itu kepadanya lah kita menaruhkan seluruh pengharapan kita. Kita buka satu ayat firman Tuhan dalam kitab Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ya, baik kita akan baca sama-sama, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. 1, 2, 3 ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, firman Tuhan berkata yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Nah, hari-hari ini kita butuh sekali memiliki hati yang teguh. Di tengah-tengah kondisi pandemik ya, di tengah-tengah kondisi corona ini butuh sebuah hati yang teguh. Hati yang tidak terpengaruh, hati yang tidak hati yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Dampaknya kita pasti alami, tetapi kita butuh sebuah keteguhan hati kepada Allah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang dimana kita harus bekerja dari rumah, ya. Apa-apa kita harus kerja dari rumah ya, yang ke kantor nggak bisa ke kantor ya, kemudian semuanya dikerjakan dari rumah. Ini adalah sebuah kebiasaan yang kita belum terbiasa sebenarnya ya. Selama ini kita kan aktivitasnya keluar rumah ya, ke kantor, bekerja, bisnis dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini kita harus dirumahkan judulnya ya. Nah, untuk kita menyesuaikan kondisi ini juga tidak mudah, apalagi yang mungkin anak-anaknya masih kecil-kecil ya, anak-anak juga nggak sekolah. Jadi akhirnya anak-anak juga harus dirumahkan. Kita mungkin merasakan ada banyak hal yang kadangkala tidak sesuai dengan hati kita. Tetapi firman Tuhan berkata yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kita harus mengalami penyesuaian ya, seperti khotbah-khotbah yang disampaikan penatua, bahwa kita tahu bahwa hewan-hewan yang dulu ya kayak dinosaurus itu mereka nggak bisa bertahan hidup. Karena apa? Karena mereka tidak menyesuaikan dengan keadaan, dengan perkembangan keadaan. Tetapi saya percaya
sehingga mereka punah ya, karena mereka tidak mampu menyesuaikan dirinya. Tetapi firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Siapakah orang yang hatinya teguh? Firman Tuhan berkata bahwa orang yang hatinya teguh itu adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Mungkin banyak orang percaya, tetapi orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan itu agak bisa dihitung mungkin ya. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, orang yang hatinya teguh, Tuhan pagari kehidupannya dengan damai sejahtera. Tuhan berikan dia kasih karunia untuk dia tidak khawatir, untuk dia tidak takut, untuk dia tidak gelisah. Padahal kondisinya menggelisahkan. Nah, inilah yang kita perlu. Kita pernah baca bahwa Yesus ketika ada di kapal bersama dengan murid-muridnya, murid-murid sudah ketakutan. Karena apa? Ada badai, ada angin topan. Tetapi Yesus bisa tidur dengan nyenyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak bisa jamin ke depan ini keadaan juga makin baik. Tetapi kita butuh yang namanya hati yang teguh. Ya, jadi Tuhanlah yang menjagai hati kita dengan damai sejahtera. Sekalipun ada banyak hal di luar yang mungkin bisa mempengaruhi kita. Mungkin kita bisa kena dampak juga ya. Mungkin ada yang di PHK, mungkin ya nggak kerja lagi. Ada yang mungkin ya waktu dia bisnis juga nggak bisa menurun penghasilannya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Saudaraku, dikatakan bahwa orang yang hatinya teguh itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada apa? Percaya kepada kedaulatan Tuhan. Percaya kepada kebesaran Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Percaya bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Percaya bahwa Allah yang mampu melakukan yang mustahil menjadi tidak yang mustahil. Nah, inilah kepercayaan kepada Tuhan. Nah, orang yang hatinya teguh, Tuhan jagai dengan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan hati kita hari-hari ini? Apakah kita tetap teguh kepada firman Tuhan? Kita tetap teguh percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, untuk kita memiliki hati yang teguh, itu butuh waktu, ya, butuh proses lewat hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Kadangkala kita berpikir bahwa ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, ketika keadaan kita baik, hubungan kita gampang sekali kita mengucap syukur, mudah sekali untuk kita mengatakan Tuhan Engkau baik. Ya, kita berkata bahwa oh saya intim dengan Tuhan. Tetapi ketika keadaan kita tidak seperti yang kita harapkan, keadaan kita tidak seperti yang kita doakan. Bahkan kita udah berdoa bertahun-tahun. Tapi doa itu belum dijawab. Bahkan doa itu tidak dijawab. Apakah kita tetap bisa menjaga keintiman kita dengan Tuhan? Apakah kita bisa tetap sabar dalam penantian dengan Tuhan? Apakah kita tetap berkata Tuhan apapun yang terjadi hari ini. Yang kulihat dengan mataku tidak seperti yang aku harapkan. Tapi aku percaya kau tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidupku. Kalau itu yang kita bangun, saya percaya kita akan memiliki hati yang teguh. Tetapi ada banyak orang-orang percaya ketika doanya sudah mulai tidak dijawab, ketika harapan-harapannya jauh dari apa yang diharapkan, keintimannya sudah mulai menurun menjadi rutinitas. Yang penting saya masih berdoa, yang penting saya masih melakukan ritual doa kepada Tuhan. Saudara, butuh sebuah hubungan. Hubungan yang kita bangun selama ini sangat menentukan keteguhan hati kita kepada Allah. Ketika hubungan yang kita bangun adalah hubungan yang sekedar mencari berkat Tuhan, maka tidak akan pernah terbangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Kita perlu perhatikan ya, apakah hubungan yang kita bangun dengan Tuhan selama ini sudah membuat kita saling terikat dengan Tuhan, membuat kita saling kita bergantung kepada Allah. Karena tadi saya katakan bahwa hubungan itu sangat menentukan keteguhan hati kita.
Lalu kemudian saudaraku, bagaimana supaya hubungan bisa terbangun? Hubungan bisa terbangun ketika ada saling ketertarikan satu dengan yang lain. Ketika saya tertarik dengan suami saya dan suami saya tertarik kepada saya, barulah terjalin hubungan. Kalau tidak ada ketertarikan, hubungan pasti permukaan. Ya, pertanyaannya kan gini. Menurut saudara, apakah Tuhan tertarik dengan kita? Tuhan sangat tertarik dengan kita. Amin, saudara. Buktinya apa? Dia mau mati untuk mendapatkan kita. Itu adalah sebuah bukti bahwa Tuhan sangat tertarik kepada kita. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah buatan tangan Tuhan. Bahkan nafasnya sendiri dihembuskan kepada kita. Supaya kita boleh memiliki sebuah kehidupan. Bahkan Yesus ketika dia mati di kayu salib, saudaraku. Ya, setelah dia bangkit. Dia memberikan kita sebuah kehidupan yang berarti, sebuah kehidupan yang berharga. Itulah ketertarikan Tuhan kepada hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita tertarik kepada Tuhan? Apakah kita tertarik kepada pribadinya atau kita tertarik kepada berkat-berkatnya? Kalau hubungan yang kita bangun kepada Tuhan adalah karena kita mengharapkan doa-doa kita dijawab, kita mengharapkan kita mendapatkan sesuatu, maka kita nggak mengalami sebuah keteguhan hati pada akhirnya. Ketika ada badai, kita akan berhenti untuk mengalami terus keintiman dengan Tuhan. Saudara, dalam hidup ini selalu ada masalah. Tetapi kami belajar bahwa masalah itu tidak akan mencelakakan kami. Kami belajar bahwa masalah-masalah itu Tuhan izinkan juga, walaupun itu mungkin karena keteledoran kami, mungkin karena banyak hal lah kelemahan kami. Tetapi yang kami selalu jaga adalah kami harus tetap intim dengan Tuhan. Kami harus tetap bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Saya percaya jemaat Tuhan juga akan berkata bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Baik saudara, kita akan lihat lagi satu ayat firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur saudara ya. Kitab Mazmur 42. Ayat yang ke-1. Mazmur 42 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Ya, sudah ada di situ ya. Saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, dalam setiap kitab Mazmur kita lihat Daud begitu menyatakan kerinduannya kepada Tuhan. Daud begitu menyatakan rasa hausnya kepada Allah. Sampai dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa itu selalu rindu, haus akan air. Kenapa? Karena rusa adalah hewan yang sangat agresif, hewan yang sangat aktif ya. Dia lompat-lompat ya, larinya kencang sekali sehingga selalu membutuhkan air untuk sebuah energi. Sampai Daud bisa mengilustrasikan bahwa seperti itulah Tuhan, jiwaku merindukan Engkau. Seperti apakah jiwa kita merindukan Tuhan, saudaraku? Itu yang perlu kita bangun hari-hari ini. Ketika hati kita merindukan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita sebuah keteguhan hati. Saya selalu percaya kepada suami saya kalau misalnya ayo kita pergi ke satu tempat yang mungkin tempat itu katakanlah tempat yang perkebunan misalnya ya, dan nggak enak sebenarnya di sana. Tapi karena hati saya percaya kepadanya, saya mau pergi dengan dia. Saudara, kepada Tuhan apa yang Tuhan nggak bisa lakukan? Seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan? Makanya Daud bilang, Tuhan, aku merindukanmu Tuhan, seperti sungai yang rusa yang merindukan air. Saudara, kalau kita memiliki kerinduan kepada Allah, saya percaya jiwa kita ini akan dipulihkan. Jiwa kita akan mengalami sebuah kelegaan. Orang yang berbahagialah orang yang haus karena mereka akan diberi kelegaan. Makanya kita perlu bangun sebuah rasa haus kepada Allah. Kadangkala saudaraku, saya kehilangan rasa haus juga kepada Tuhan ya. Karena ada banyak masalah-masalah mungkin yang kita alami. Tetapi satu yang saya berkata kepada Tuhan selalu, Tuhan, taruhkan kepadaku hati yang haus. Tuhan, beri kepadaku hati yang rindu kepadamu. Karena saudaraku, saya belajar gini ya. Kalau saya menyembah Tuhan dan saya enggak jumpa dengan Tuhan, bagi saya itu sesuatu yang kehilangan yang sangat luar biasa.
Saya bilang, Tuhan, aku akan berhenti sampai aku jumpa denganmu. Jumpa bagaimana? Orang mungkin bingung ya. Saya bisa dengar Tuhan bicara. Saudara, kenapa yang katanya jikalau kita Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Yang hatinya teguh, Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Kenapa saudara? Karena waktu kita mengalami keintiman dengan Tuhan, Tuhan bicara mungkin sederhana, tapi hati kita damai sejahtera. Walaupun keadaan menakutkan. Saudara, anak kami kan 2 ada di luar negeri, saudaraku ya. Dan masa corona ini ada teman-teman saya bilang, wah gimana itu anak kamu di sana? Sementara kamu nggak bisa datang, dia juga nggak bisa ke sini. Kalau ada apa-apa tahu nggak? Orang kalau udah lagi kena corona mati langsung dikubur loh, nggak bisa jumpa dengan dia sama sekali. Itu berita yang menakutkan nggak? Menakutkan, tetapi lucu. Anehnya gini saudara, saya mulai memikirkan itu pun kayaknya Tuhan pagari hati saya. Sehingga mau khawatir pun nggak bisa khawatir, enak nggak gitu hidup. Mau pengen khawatir pun Tuhan jagai. Nah, waktu saya berdoa, saya cuma sampaikan Tuhan, anak-anak kami di sana. Tahu nggak Tuhan bilang apa? Aku yang jagai anakmu. Aku yang pelihara anakmu. Aku yang menjadi benteng kehidupan bagi anak-anakmu. Itu melegakan sekali. Itu memberikan benar-benar meneguhkan sekali. Makanya tanpa sebuah keintiman, kita nggak akan memiliki keteguhan hati kepada Tuhan. Tanpa sebuah keintiman. Sering sekali kita mudah khawatir. Sering sekali kita gampang gelisah. Saudara, saya kadang bilang sama suami saya gini, Pak, kita kok kayaknya nggak ada apa-apa ya ketika ada pandemik ini. Bukan sombong, saudara, bukan. Tetapi itulah yang dikatakan firman Tuhan. Benar nggak firman Tuhan bilang gini, orang benar itu tidak takut dengan kabar celaka. Kenapa? Karena Tuhan adalah perlindungannya. Kalau Tuhan perlindungan kita, siapa yang akan membuat kita takut? Nggak ada, saudaraku. Sehingga setiap hari kerinduan kami adalah menyembah Tuhan. Nah, mungkin kita berpikir, ini masa-masa corona ini sangat membosankan. Iya, karena memang kita manusia yang bersosial, betul enggak? Tetapi saudaraku, justru di masa-masa ini kita bisa mengalami sebuah keintiman dengan Tuhan. Kita punya waktu yang banyak dengan Tuhan. Kalau mungkin belakangan hari-hari ini doa-doa yang kita bangun mungkin doa permintaan lah, enggak salah dengan itu, tidak dosa. Tetapi saudaraku, ketika kita bangun sebuah keintiman, rasa haus kepada Tuhan, saudaraku, itu akan menjadi sesuatu yang sangat meneguhkan hati kita. Tuhan beri kita kasih karunia untuk kita nggak takut. Saudara, beberapa hari yang lalu ya kami dengan Bang Amos berdoa malam hari. Kami selalu berdoa tiap jam 10 malam ya. Jadi pagi-pagi juga kadang-kadang kalau kami doa juga dan baca firman juga malam juga gitu. Nah, saudara, terus terang aja. Di dalam hati rindu gini, Tuhan pengenlah ngalami hadiratmu. Tapi mata udah ngantuk banget ya. Mata udah ngantuk, badan udah capek gitu ya. Walaupun nggak ngantor di rumah, banyak kali yang mau dikerjain, banyak kali yang mau dipegang ya kan. Apalagi ibu rumah tangga ya. Nah, jadi saudaraku, saya cuma bilang gini, Tuhan, badanku udah letih sekali, tapi hatiku haus Tuhan. Tuhan, aku nggak mau, amin Tuhan, kalau aku belum mengalami Tuhan. Terus saya begini, aduh Tuhan, suamiku juga kayaknya suaranya udah agak menurun, suaranya kayak udah agak capek gitu ya. Lautlah kami Tuhan, berilah kami hati yang haus. Saudara tahu kami bisa berdoa sampai 2 jam. Dan kami bisa ngalamin Tuhan, kami benar-benar sampai kami bilang, Tuhan kaulah kebahagiaan kami Tuhan. Tuhan kaulah sukacita terbesar kami, Tuhan kebahagiaan kami. Kami lebih bahagia denganmu daripada segala sesuatu yang kami inginkan. Percayakah saudara, ketika itu kami sampaikan, Tuhan pun hatinya pasti bahagia. Saudara, itu yang kami rindukan hari-hari ini. Kami selalu berkata, Tuhan, kaulah kebahagiaan kami. Kaulah kemegahan kami. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dibandingkan dengan kebaikan-Mu Tuhan. Saudaraku, Daud pun berkata, satu hal yang kurindukan Tuhan, diam di dalam rumah-Mu. Kenapa saudara? Daud punya banyak harta, punya banyak kekayaan, punya banyak kemuliaan. Tetapi Daud lebih suka berdiam di rumah Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami kemurahan Tuhan. Dia diluputkan dari orang-orang yang ingin membunuh dia. Dia diluputkan dari banyak hal yang mengganggu kehidupannya. Saudara, dunia ini penuh dengan hal-hal yang menggelisahkan kita. Penuh dengan hal-hal yang membuat kita bisa khawatir. Tapi ketika kita berdiam di hadirat Tuhan, oh betapa bahagianya hidup kita. Orang bilang, wah masalahnya berat sekali. Dia kena penyakit, dia ditipu orang dalam bisnisnya. Wah masalahnya berat sekali.
Tapi karena kita percaya kepada Allah kita, Allah itu memberikan kita ketenangan. Allah itu memberikan kita damai sejahtera. Allah itu yang melampaui akal pikiran kita, mampu menjagai kita. Saudara, saya bersyukur sekali saya hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya bersyukur sekali hidup saya, hidup kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Itu yang saya syukurin lebih daripada apapun. Amin, saudara. Saudara, Tuhan itu baik sekali. Ya, tidak akan pernah kita jumpai ketenangan selain daripada kita tinggal di hadirat Tuhan. Saudaraku, Paulus juga berkata bahwa sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, Paulus adalah rasul yang paling banyak mengalami aniaya. Paulus yang paling banyak mengalami penjara, saudaraku ya. Tetapi aneh sekali, saudaraku, kita bisa belajar dari kehidupan Paulus. Dia bilang, gak apa-apa lah tubuhku ini ngalamin kemerosotan. Ya, artinya banyak tantangan dari luar. Tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Orang yang seperti ini tidak akan pernah digoyahkan oleh apapun. Orang yang seperti ini tidak akan pernah dikalahkan oleh persoalan. Bukankah itu yang kita mau? Saudara, mari kita memberikan waktu-waktu ini di masa-masa kita nggak bisa banyak beraktivitas di luar. Berikan ini untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan. Hari ini kerohanian yang kita alami hari ini adalah hasil dari keintiman yang kita bangun beberapa tahun ke belakang. Kita bisa evaluasi, apakah saya masih menjadi orang yang mudah khawatir, saya menjadi orang yang mudah gelisah. Saudara, apa yang kita bangun hari-hari ini adalah persiapan untuk kita nanti ke depan. Karena keadaan ke depan, firman Tuhan bilang bukan bertambah baik, tapi bertambah sulit. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa secupak gandum sedinar. Kalau kita nggak persiapkan batin kita, keintiman kita kepada Tuhan, maka kita akan dikalahkan oleh persoalan. Yesus sudah mati untuk kita, saudaraku. Yesus bilang kamu adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara, tanpa sebuah keintiman dengan Tuhan, kita nggak bisa mengalami kemenangan. Kita akan sering naik turun, saudaraku. Ya, kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak, saudaraku. Nah, satu lagi firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mau menjadi orang yang teguh adalah kita harus menjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dia sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita belajar untuk mendengar firman dan melakukannya. Ya, walaupun gak enak menurut badan kita, tubuh kita, tapi gak apa-apa, latih diri kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika badai datang kita udah gak rubuh lagi. Kita kuat, saudaraku ya. Saudara, ketika anak kami ada di sana, saudaraku, ada 2 orang di sana, tapi satu kerja, satu nggak kerja, saudara ya. Yang satu masih kerja, yang satu ini mensupport yang satu, walaupun pas-pasan. Saudaraku, ketika saya lagi masak di rumah ya, saya mikir, aduh anakku makan apa anakku ya, pasti mereka hemat-hemat gitu ya. Saudara tahu, saya dengar mereka bilang, Ma, hebat sekali Tuhan Maya, baik sekali Tuhan. Kenapa? Ada aja orang-orang bermurah hati kepada kami. Ya, dia ada ngekos di satu apartemen yang beberapa lantai. Kemudian ada sepasang suami istri, ya, orang Chinese. Mereka suka kasih makanan kepada anak-anak kami. Saya pikir, hebat sekali Tuhan, ya. Tuhan pelihara hidup mereka. Saudaraku, ketika hati kita mempercayai Tuhan, ketika hati kita teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjagai kita dengan damai sejahtera. Tetapi itu harus dibangun, itu tidak terjadi begitu saja. Saudaraku, lewat banyak hubungan-hubungan dengan Tuhan, lewat banyak pergumulan kita harus tetap setia untuk mempercayai Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya selalu pegang firman Tuhan bahwa rancanganku atasmu bukan rancangan kecelakaan. Tidak pernah Tuhan merancangkan kecelakaan atas hidup kita. Tuhan selalu merancangkan hari depan yang penuh harapan. Saudaraku,
Tuhan mau hidup kita adalah hidup yang berkemenangan, hidup yang kuat, hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup yang tidak terkalahkan. Apalagi khususnya di masa-masa pandemik ini. Buat saudara-saudara juga yang hari ini sedang mendengarkan di rumah. Mari kita membangun sebuah keintiman. Bersyukur untuk kondisi ini. Mungkin selama ini sudah sibuk sehingga doa-doa kita juga tidak mengalami keintiman yang dalam dengan Tuhan. Paulus berkata, kerinduanku adalah mengenal Dia dan kematiannya. Saudaraku, dan kuasa kebangkitannya. Saudara, apa yang kita rindukan kepada Tuhan? Adakah kita memang betul-betul merindukan mengenal Tuhan? Saya selalu bilang, Tuhan pingin aku mengenalmu lebih dalam lagi. Katanya kasihmu itu seluas samudra, lebih tinggi dari langit. Tuhan, tentunya apa yang kurasakan hari ini belum seberapa dengan yang ada di dalam firman-Mu. Aku pengen lebih dalam lagi Tuhan, bawa aku Tuhan. Saudara, berjam-jam berdoa, minta yang seperti itu saudaraku. Tentunya kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan ya, supaya hari-hari ini jemaat Tuhan mengalami kebangunan rohani. Mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Kuat di masa-masa sulit. Saudaraku, mari kita mengucap syukur untuk semua kondisi yang kita alami. Mungkin masing-masing berbeda. Tapi kalau kita penuh dengan ucapan syukur dan kita percaya Tuhan sedang membereskan kita. Tuhan sedang mengubah banyak hal. Saudara, keintiman dengan Tuhan itu menyembuhkan kita. Keintiman dengan Tuhan memerdekakan kita. Keintiman dengan Tuhan itu memulihkan kita. Yang saya rindukan selalu kepada Tuhan, ketika saya menyembah Tuhan, kami bilang, Tuhan pulihkan kami, sembuhkan kami. Masih banyak hal-hal yang mungkin Tuhan harus jamah kami. Saudara, itu benar-benar ada hubungan yang luar biasa ya. Jadi saya percaya orang yang hatinya teguh kepada Tuhan, Tuhan jagai dengan damai sejahtera ya. Sehingga kita bisa menjadi sebuah peluang untuk kita menguatkan orang-orang lain yang takut ya. Kamu datanglah kepada Tuhan, kamu rasakan Tuhan itu begitu baik gitu ya. Kita cerita tentang kesaksian hidup kita. Kami dengan anak-anak terus bicara firman Tuhan, terus kami kuatkan mereka. Dan kami tanya, gimana anak aku kalian saat tidurnya? Ya kami lumayan lama, ini udah gak sibuk kan, satu aja yang kerja kan. Nah mereka bisa doa bareng-bareng saudara ya, mereka bisa doa sama-sama. Itu hal yang bagi saya selalu bilang, nakku, cuman Tuhan yang kamu andalkan. Di luar itu belum tentu hidup kamu bahagia. Sekalipun kamu dapat segala sesuatu, tapi kalau kamu tidak diam di dalam Tuhan, tidak mengalami keintiman, kamu gak dengar Tuhan bicara. Banyak yang salah yang kamu lakukan nantinya. Saudara, kadangkala ketika kita, menurut saya keintiman itu adalah kita juga mendengar Tuhan berbicara. Kita gak bertepuk sebelah tangan. Ya, orang yang selalu minta kepada Tuhan tanpa sebuah keintiman, dia selalu dalam penantian. Apa ya jawaban Tuhan ya? Deg-degan, apa ya jawaban Tuhan ya? Oh puji Tuhan kalau dijawab. Waktu nggak dijawab bilang, wah kecewa saudara ya. Tetapi ketika kita membangun keintiman Tuhan, yang kita tunggu bukan berkatnya, tetapi yang kita tunggu adalah tuntunannya kepada hidup kita. Bukankah kita ingin supaya hidup kita finishing well? Bukankah kita ingin supaya hidup kita ini menjadi seperti yang Allah mau? Bukan seperti yang kita mau, tapi menjadi seperti apa yang memang Allah sudah set untuk kehidupan kita. Itulah keinginan hati kita, amin. Jadi mari kita bangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Ya, kalau saya bilang macam lagu tadi ya, saya hancur hati ya. Waktu Tuhan dibilang di hati inilah rumahmu. Ih baik kali Tuhan itu ya. Kita ini orang yang banyak juga kegagalan kita. Tapi Tuhan bilang, aku berdiam di dalam tubuhmu itu, di dalam hidupmu. Nah, terus saya bilang, ya Tuhan betapa mulianya itu Tuhan. Terus Tuhan bilang, artinya aku selalu ada bersamamu. Enggak pernah kau kutinggalkan. Dimanapun engkau, aku enggak pernah tinggalkan engkau. Ya, saya pikir luar biasa sekali Tuhan ya. Gak pernah akan kutemui yang seperti ini. Yang begitu setia, yang begitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang begitu mulia, kita aja lihat ciptaan Tuhan terkagum-kagum. Tetapi Tuhan bilang, aku berdiam di dalam hidupmu. Bukankah itu menggetarkan hati kita? Bukankah itu membuat rasa kagum kita kepada Tuhan ya semakin bertambah saudara. Ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa orang yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Bagaimana supaya kita ketika hati kita teguh, kita nggak akan lagi berpengaruh kepada yang di luar. Ya, ingat nggak khotbah-khotbah minggu lalu yang beberapa tahun yang lalu yang tentang permukaan.
Masalahnya bukan ada di luar tetapi ada di dalam. Nah jadi kalau di dalam ini teguh, apapun masalah di luar itu lewat, aman ya. Tapi kalau yang di sini juga masih gundah gulana, ya udahlah, tambah lagi yang di luar udah makin stres kita. Tetapi kalau di dalam ini teguh, percaya kepada kedaulatan Tuhan, percaya kepada kebesaran Tuhan, percaya Allah berkuasa, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Baik, puji Tuhan. Mari kita praktekkan saudara, jemaat Tuhan dikasihinya. Kita mulai bangun sebuah keintiman. Datang dengan rasa haus kepada Allah. Datang dengan rasa rindu kepada Allah. Ya, bukan tidak boleh meminta, boleh. Tetapi awalilah dengan rasa rindu dan haus. Maka Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Apa yang gak pernah kita pikirkan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa hari ini. Kita akan bersekutu dengan Tuhan, dia ada di dalam hidup kita, dia hadir di tengah-tengah kita. Dia akan mendengarkan setiap pujian yang keluar dari hati kita. Dan kita juga akan berdoa nanti untuk jemaat Tuhan, ya, supaya terus bertambah dalam mengalami keintiman dengan Tuhan. Dan juga kita akan berdoa untuk bangsa kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau adalah sumber kehidupan kami. Kau Bapa yang sangat baik bagi kami Tuhan. Kau Bapa yang ajaib. Bapa yang kami kagumi Tuhan. Bapa yang kami rindukan setiap waktu dalam hidup kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapa yang selalu merencanakan yang terbaik atas kami. Bapa yang membangkitkan kami saat kami lemah. Bapa yang menguatkan kami. Bapa yang menghiburkan kami saat kami sedih. Bapa yang menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Yang membuat hati kami terkagum-kagum kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Betapa mulianya Engkau. Betapa ajaibnya Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ya Tuhan, ku perlu Engkau Yesus. Kami perlu Kau ya Tuhan. Jiwa kami haus kepadamu. Jiwa kami merindukanmu ya Allah kami. Ku percaya Kau penuh
Engkau yang kami andalkan Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Amin Tuhan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Kami andalkan Engkau Tuhan. Melebihi siapapun, Kau yang kami andalkan Tuhan. Yang ku percaya di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, kami perlukan, Kau yang kami perlukan Tuhan. Kau yang kami andalkan, lebih dari siapapun juga. Haleluya. Haleluya. Kau yang kami percaya, hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Di setiap waktu hanya Kau yang kami percaya. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Kau Yesus, kerinduan jiwa kami. Hanya Kau Yesus, keinginan kami. Hanya Kau Tuhan, hasrat hati kami. Yesus, kerinduan jiwa kami.
Shake
Kami haus Tuhan. Kami haus kepadamu ya Allah. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu, jiwa kami haus kepadamu. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Hati kami haus kepadamu ya Allah kami. Kaulah sumber kehidupan kami. Kaulah sumber kelegaan kami. Kami haus kepadamu ya Tuhan. Jiwa kami rindu kepadamu. Kami perlu Engkau Tuhan. Haus jiwa kami merindukanmu. Kau Bapa yang sangat baik. Kau Bapa yang memulihkan kami. Kau Bapa yang menyembuhkan kami. Kau Bapa yang memerdekakan kami. Kau Tuhan yang menunjukkan jalan-jalan-Mu atas kami. Kau yang kami perlukan Tuhan, lebih dari apapun. Kau yang kami perlukan lebih dari apapun yang kami inginkan ya Tuhan. Jiwa kami bergelora Tuhan, saat kami datang kepadamu. Kepada Allah yang mengasihi kami. Kepada Bapa yang sangat mencintai kami. Jiwa kami bergelora Tuhan. Saat kami menghadap kepada Allah kami. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang begitu mencintai hidup kami. Yang memberikan Yesus kepada kami. Betapa kami kagum kepadamu ya Tuhan. Betapa hati kami kagum kepada Allah kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang selalu memegang tangan kami. Bahkan yang menggendong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kaulah yang kami andalkan. Lebih dari siapapun ya Tuhan. Kaulah yang kami percaya dalam setiap waktu-waktu kami. Kaulah yang kami percaya untuk kami terus berjalan ke depan. Kaulah yang kami andalkan. Kaulah yang kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau beri kepada kami. Firman-Mu berkata, yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera. Karena hatinya percaya kepadamu. Kaulah yang kami percaya ya Tuhan. Bukan kekuatan kami. Bukan pikiran kami. Bukan siapapun Tuhan. Kaulah satu-satunya yang kami percaya. Karena Engkau Bapa yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Hadirat-Mu adalah kerinduan kami. Pribadi-Mu adalah kerinduan kami. Beri kami selalu hati yang haus dan lapar akan Engkau. Karena pribadi-Mu adalah kebahagiaan kami. Pribadi-Mu adalah kemegahan kami Tuhan. Kau begitu berharga Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Jiwaku merindukan Yesus, hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku, ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, genap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan, kami haus kepadamu. Ku suka senangkan-Mu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, genap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, hati kami tertuju kepadamu Tuhan, hati kami tertuju kepadamu ya Allah kami, hati kami tertuju kepadamu Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami rindu Kau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yes, Engkau layak menerima pujian kami. Yes Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Menyembah-Mu Tuhan, ku sembah
kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Tuhan. Dengan segenap hatiku rindu menyembahmu, ya Allahku, ya Rajaku, layak disembah, layak ditinggikan, sebab perbuatannya ajaib, sebab perbuatanmu mulia. Yesus, Kau sempurna Tuhan. Oh, kami menyembahmu. Biarlah Engkau ditinggikan Tuhan. Biarlah Engkau dimasyurkan. Biarlah Engkau dimuliakan. Oleh karena kasih setiamu Tuhan. Oleh karena kebaikanmu. Oleh karena perbuatanmu yang ajaib. Oleh karena karyamu Tuhan. Bagi kami. Biarlah kami senantiasa menyembahmu. Jiwa kami senantiasa rindu untuk menyembahmu. Kau yang jadikan kami berharga Tuhan. Kau yang jadikan hidup kami mulia. Kau yang jadikan hidup kami berarti Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus menyembahmu sepanjang umur kami. Bahkan sampai selama-lamanya kami menjadi penyembahmu. Biar hati kami tidak akan pernah berpaling kepada yang lain. Tapi hanya kepadamu ya Allah. Dari hati kami yang paling tulus Tuhan. Kami mau menyembahmu. Sampai seterusnya Tuhan. Kami terus mau memuliakanmu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Tahukah Engkau Tuhan, setiap kali kami menyembahmu, hati kami berbahagia Tuhan. Jiwa kami mendapat kelegaan Tuhan. Setiap kali kami ada di hadirat-Mu. Kami menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kami melihat hidup kami dikasihi oleh Engkau ya Allah. Kau beri hidup yang penuh arti dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kerinduan kami selalu untuk menyembah-Mu. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan. Tuhan taruhlah di hati jemaat-Mu kerinduan yang dalam untuk bersekutu dengan Engkau ya Allah. Kerinduan yang dalam Tuhan untuk mengalami keintiman dengan Engkau ya Allah. Karena Engkau adalah sumber kehidupan. Engkau adalah sumber kekuatan. Engkau adalah sumber kebahagiaan ya Tuhan. Bukan yang lain tetapi Engkau ya Allah. Engkaulah sumber kebahagiaan ya Tuhan. Buat hati jemaat-Mu melekat kepadamu. Kami berdoa hari ini jamah setiap jemaat-Mu ya Allah. Tuhan aliri jemaat-Mu dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan jamah kami Tuhan, setiap jemaat-Mu
Dengan sebuah hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Allah. Celikan mata umat-Mu bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kebahagiaan Tuhan. Sumber kelegaan, sumber ketenangan. Bukan yang lain Tuhan. Tetapi hanya Engkau ya Tuhan. Biar hati jemaat-Mu melekat kepada Engkau ya Allah. Khususnya di masa-masa ini Tuhan. Di masa-masa banyak kegelisahan, kekhawatiran Tuhan yang mungkin mencoba untuk menarik kami. Biarlah kami merindukan-Mu. Biarlah kami datang bersujud menyembah-Mu. Kau adalah pemilih hidup kami. Rancangan-Mu indah bagi jemaat-Mu ya Allah. Bangkitkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Bangkitkan setiap murid-murid Kristus. Bangkitkan setiap jemaat Tuhan. Untuk haus dan lapar akan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga situasi-situasi hari-hari ini membuat kami mengalami sebuah keintiman dengan Engkau. Paulus berkata, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Bangkitlah manusia batiniah kami. Manusia batiniah jemaat Tuhan. Hati yang suka untuk bersekutu dengan Tuhan. Roh yang suka menyembah Allah mengalir kepada seluruh jemaat Tuhan. Mengalir kepada seluruh jemaat Tuhan terjadi hari ini. Di dalam nama Yesus ada hati yang haus kepada Allah. Ada hati yang lapar kepada Allah. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mengalir, mengalir, mengalir kepada setiap umat Tuhan. Mengalir dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. Tidak ada yang terlewati Tuhan. Tuhan, biarlah kami menjadi jemaat yang kuat Tuhan. Jemaat yang kekuatannya adalah Engkau. Jemaat yang kepercayaannya hanya kepada Engkau ya Allah. Sehingga tidak akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi Tuhan. Biarlah keintiman-Mu dengan Bapa mengalir dalam hidup kami. Keintiman-Mu Yesus dengan Bapa di surga mengalir lewat hidup kami, mengalir dalam hidup kami. Tuhan, seperti yang Kau rasakan keintiman dengan Bapa di surga. Biarlah jemaat-Mu boleh merasakan juga keintiman dengan-Mu ya Tuhan. Ketika Yesus melayani dan ada 5.000 orang yang mengikutinya. Dan pada waktu itu mereka lapar. Mereka harus diberi makan. Yang ada terkumpul hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika itu Yesus mengucap syukur atasnya. Keintiman Yesus dengan-Mu ya Bapa menghasilkan mujizat. 5.000 orang diberi makan dan sisa 12 keranjang. Kami sangat percaya Tuhan. Kalau kami mengalami keintiman dengan Yesus, kami mengalami keintiman dengan Tuhan. Tidak ada yang menakutkan hidup kami. Tidak ada yang menggelisahkan hidup kami. Tidak ada yang mengkhawatirkan hidup kami, Tuhan. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Kau yang berdaulat atas hidup kami. Kau yang menjadi pertolongan bagi kami, kota benteng kami, tempat persembunyian kami, pemelihara hidup kami.
Bangkitkan setiap kami ya Tuhan. Bangkitkan Tuhan. Menjadi jemaat yang kuat, yang intim dengan Tuhan. Yang andalannya hanya Engkau. Yang kami percayai hanya Engkau di setiap waktu-waktu kami. Apapun kondisinya Tuhan, kami tetap percaya kepadamu. Pikiran dan hati kami hanya fokus kepada Engkau ya Allah. Bukan kepada situasi, bukan kepada masalah. Tetapi kami terus berjalan dalam keintiman dengan Engkau ya Allah. Karena Engkau menyediakan tiang awan dan tiang api bagi kami. Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau. Betapa ajaibnya Allah sumber pertolongan kami. Betapa luar biasanya Allah tempat persembunyian kami. Allah pembela kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes. Pada firman, Ya Tuhan. Amin. bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, dan bukan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, biar bukan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Yes Tuhan. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu yang hidup. Yes, haleluya. Ajaib firman-Mu Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, dan bukan berlomba. Yes Tuhan. Sampai kami memandang wajah-Mu, kemuliaan-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Yes, kami berlari kepada firman-Mu. Yes Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah jaminan hidup kami. Yes Tuhan. Haleluya Yesus. Tapi oleh Roh Kudus, biar bukan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam
Tuhan. Biarlah kami jemaat-Mu hidup dalam kasih-Mu yang mulia itu. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, kami mau berlari kepadamu ya Allah. Kami berlari kepada firman-Mu Tuhan, sebab itu adalah kekuatan kami. Firman-Mu Tuhan adalah jaminan bagi hidup kami. Tidak ada satupun firman-Mu yang gagal Tuhan. Ketika kami hidup di dalam kebenaran-Mu, maka firman itu tergenapi atas kami. Firman itu terjadi atas hidup kami. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu ya Allah. Firman Allah yang hidup. Firman itu adalah Engkau sendiri. Jemaat Tuhan, jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya kepada Allah. Tinggallah di dalam firman-Nya. Maka firman-Nya akan menjamin hidup kita. Sebab hidup kita adalah sesuai dengan perkataan firman Allah. Tuhan, buat kerinduan di hati jemaat-Mu untuk mau tinggal di dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tinggal di dalam firman-Mu, karena itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak salah arah Tuhan. Kami tidak tersesat Tuhan, tapi kami berjalan terus dalam terang firman-Mu ya Allah. Tuhan, berikan setiap jemaat-Mu, kepada setiap umat-Mu hati yang rindu untuk membaca firman dan tinggal di dalam firman, hidup di dalam kebenaran firman, supaya kami menjadi jemaat yang kuat, yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika badai datang, kami tidak rubuh Tuhan. Biarlah waktu-waktu ini ke depan Tuhan, kami pergunakan. Latih diri kami untuk melakukan firman-Mu. Latih iman kami untuk percaya kepada firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus. Karena iman itu mengalahkan dunia. Iman firman. Iman Kristus. Biarlah itu menjadi bagian kami Tuhan. Kami fokus kepada Engkau. Di masa-masa sulit, pikiran kami tidak ditarik ke bawah. Tapi pikiran kami fokus kepada firman Allah. Pikiran kami fokus kepada keintiman dengan Allah. Maka kami akan melihat betapa dahsyatnya Roh Allah bekerja atas hidup kami. Betapa luar biasanya Roh Allah memerdekakan kami. Betapa luar biasanya Roh Allah memulihkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Jagai setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus saling support Tuhan. Kami boleh terus saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang lemah Tuhan. Di dalam nama Yesus semuanya bangkit Tuhan. Semuanya mengalami keintiman. Semuanya haus dan lapar akan tinggal di dalam firman Tuhan. Murid-murid Kristus mengalami kebangunan rohani. Bangkit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab jemaat-Mu adalah milik kepunyaan-Mu. Jemaat-Mu adalah umat yang Kau utus bagi kota ini, bagi bangsa ini. Persiapkan kami Tuhan. Persiapkan kami di masa-masa ini Tuhan. Biar hati kami terus bergelora kepada Allah. Hati kami terus bergejolak kepada Allah. Kerinduan yang dalam Tuhan taruh di hati kami. Terima kasih Tuhan. Ajaib oh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga seluruh kota kami, bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan atas kota dan bangsa kami. Kedaulatan Tuhan yang terjadi atas kota dan bangsa kami. Kami percaya ada rencana Tuhan yang ajaib atas kota dan bangsa kami. Kami berkata hari ini terjadilah apa yang Tuhan rancangkan atas kota dan bangsa kami. Tidak ada tangan yang mampu menghalanginya. Tidak ada tangan yang mampu membatalkannya. Biarlah apa yang menjadi rancangan Tuhan terjadi atas kota dan bangsa kami. Terima kasih, kami serahkan seluruh kota dan bangsa kami. Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan, dan seluruh menteri-menterinya Tuhan. Kami serahkan kepada tangan Tuhan. Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberikan mahrifat. Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Tuhan menjagai mereka, keluarga mereka. Semuanya Tuhan, pejabat-pejabat kami.
Tuhan yang menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa bangsa kami akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Dalam segala bidang, bangsa kami akan mengalami kemajuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percayakan bangsa kami kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh, yes Tuhan. Ya, haleluya Tuhan. Yes, terjadi. Yes, terjadi. Tercipta di alam roh doa-doa kami. Yes, yes, haleluya. Yes, amin. Yeay. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Kuduslah Tuhan, terjadi ya Allah, haleluya. Yes, kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Kuduslah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya, terjadi Tuhan. Yes, haleluya. Yes Tuhan, amin. Yes, tergenapi Tuhan. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh. Yes Tuhan, ini doa kami. Yes Tuhan, haleluya. Haleluya. Yes. Woo. Yes. Haleluya. Yes Tuhan. Kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Kuduslah Tuhan. Yes Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Indonesia bagi Engkau. Indonesia milikmu. Indonesia kepunyaanmu. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Indonesia milik kepunyaanmu Tuhan. Indonesia penuh kemuliaanmu. Indonesia bagimu. Kau menguduskan Indonesia Tuhan. Kami tidak mau berfokus kepada apa yang hari-hari ini sedang terjadi di bangsa kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Indonesia pasti penuh kemuliaan Tuhan. Kami hanya bawa bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang mampu memulihkannya, Kau yang mampu mengerjakannya.
Kau yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa atas bangsa kami. Tuhan, firman-Mu berkata, doa orang benar, jikalau dengan sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Kami adalah orang-orang benar Tuhan. Kami percaya setiap doa-doa kami itu besar kuasanya. Setiap kali kami berkata-kata, itu sedang tercipta di alam roh. Bahwa Indonesia penuh kemuliaan Allah. Indonesia milik Kristus. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percayakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Sampai ke depannya Tuhan, kami percayakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang memulihkan, Engkau yang campur tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya tingkat kejahatan di bangsa kami boleh terus berkurang Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berkata biarlah tidak bertambah korban jiwa oleh karena kejahatan dan oleh karena virus corona Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa penjagaan Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa pemeliharaan Tuhan atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami yang memberontak kepadamu ya Allah. Ampuni bangsa kami Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Kau sudah punya nubuatan untuk bangsa kami. Bahwa dari pulau-pulau akan terdengar pujian kepada Engkau ya Allah. Terjadilah itu Tuhan. Terjadilah ya Tuhan. Dari setiap pulau-pulau ada pujian dan penyembahan kepada Allah. Dengan cara-Mu yang ajaib, Kau yang melakukannya atas bangsa kami. Sampai kami mendengar, bangsa kami adalah bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang menyembah kepada Allah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tidak ada doa kami yang terlewati. Setiap doa kami, air mata kami Kau tampung dalam kirbat-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah doa kami hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Kau juga memberkati seluruh umat-Mu yang ada di rumah juga Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami kuasa pengurapan roh Allah. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Ajaiblah Engkau ya Tuhan. Sungguh ajaiblah Engkau ya Tuhan. Setiap waktu Tuhan, lidah kami akan berkata, Kau Allah yang ajaib. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang layak menerima segala pujian. Kau yang layak menerima segala kemuliaan. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Diberkatilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Dan biarlah setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus adalah Tuhan. Dan setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur untuk lawatan Tuhan. Semua kita yang percaya sama-sama katakan. Amin.